milenial berprestasi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Kembali lagi bersama saya Vinams di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Yeay. Hari ini di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, bukan hanya seorang dosen kemarin-kemarin, tapi sekarang kita kedatangan narasumber mahasiswa. Siapa nih kira-kira? Ini tuh mahasiswa dari jauh teman-teman. Jauhnya tuh kayak jauhnya kamu sama dia LDR gitu. Ini siapa lagi kalau bukan Ernest Kayame. Halo Ernest. Hai. Gimana nih kabarnya Ernest? Selama nggak berjumpa nih. Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Yeah. Oke, Ernest bisa perkenalkan diri terlebih dahulu deh, biar teman-teman tuh tahu siapa sih Ernest itu. Soalnya banyak yang belum tahu nih Ernest tuh siapa gitu. Oh iya, baik. Terima kasih ya waktu dan kesempatan berikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Ernest Kayame, mahasiswa di UMG, asal dari Papua Tengah, Nabire, Dogiai. Oke. Panggilannya Ernest aja nih, apa bisa dipanggil Kayame gitu? Ya, nama panggilan itu Ernest, tapi nama lengkapnya Ernest Kayame. Ernest Kayame. Oke, Ernest. Perkenalan udah. Terus aku pengen tanya-tanya nih sih sama Ernest, soalnya penasaran banget nih. Ernest bisa sampai sini jauh-jauh banget kan dari Nabire ya tadi? Dari Nabire ke Gresik gitu. Iya. Awal dulu Ernest tahu Gresik atau tahu UMG itu dari siapa nih? Gimana ceritanya? Oh, ceritanya adalah sebelumnya saya, seperti UMG itu saya tidak tahu sebelumnya. Tapi ada teman dari Papua, kita tinggal sama-sama di Nabire. Dia kuliah di UMG. Itu lewat itu saya tahu informasinya. UMG itu sekolahnya sudah bagus, sudah ya sepertinya sudah bagus begitu. Jadi kalau mau kuliah tuh boleh di kuliah di Gresik UMG. Dia bilang begitu. Terus kemarin Ernest itu masuk ke sini pakai jalur apa pendaftarannya? Oh, kemarin tuh saya masuk jalur beasiswa bidik misi. Bidik misi. Baik, iya, betul. Apa sih Ernest manfaatnya dapat bidik misi itu, apa aja benefitnya buat Ernest? Dalam bidik misi itu apa, ada beasiswanya, ada sepertinya ada lazis seperti itu. Jadi ada Oh iya, sempat dengar katanya Ernest juga dapat biaya hidup dari lazismu juga ya. Betul. Bermanfaat banget buat Ernest untuk menuntut ilmu di UMG gitu ya Ernest ya. Betul. Terus kenapa sih Ernest memilih UMG untuk kuliah? Karena saya memilih di kuliah di UMG itu karena kita hidup itu sebuah cari pengalaman, walaupun jauh dekat itu perlu kita pengalaman. Maka itu saya dari Nabire saya pilih di UMG itu karena cari pengalaman, agar supaya saya ambil di pengalaman belajar mengajar, terus beradaptasi dengan teman-teman atau dosen. Itu saya sudah ambil pengalaman, begitu pengalaman itu saya bawa pulang Papua dan pakai di kampung dan di masyarakat saya. Itu yang saya cari. Oke. Ernest ini prodi apa nih Ernest? Prodi saya guru PGSD. PGSD. Ya, prodi PGSD. Kenapa memilih prodi itu Ernest? Karena seperti di kampung saya itu kan SD memang SD-nya ada, tapi belum sampai kelas 6, hanya sampai kelas 3 saja. Itu yang saya setelah selesai dari sini, itu pas saya mau mengabdi di kampung saya, lalu saya usahakan sampai jadi kelas 6, lalu adik-adik saya juga bisa tamat dari kampung saya, dan bisa sekolah dari kampung saya, mereka keluar ambil pengalaman di luar, dan mereka juga
kembali mengabdi ke kampung kita. Itu yang saya cari. Sangat mulia sih teman-teman tujuan Ernest untuk jauh-jauh kuliah di UMG, terutama ambil prodi PGSD. Dia pengen agar di kampung halamannya ini bisa ada SD sampai kelas 6 ya. Pokoknya sampai kelas 6 sampai tamat gitu kan ya. Ya. Ya, terutama untuk keluarganya sendiri, mereka juga pengen Ernest itu bisa mengajarkan adik-adiknya kayak gitu, teman-teman. Terus Ernest ini di Gresik tinggal di mana nih kalau boleh tahu? Saya selama ini saya tinggal di kampus, di area kampus. Oh, di area kampus. Bagian mananya nih? Di lantai 1 dan lantai 6. Pindah-pindah gitu? Ya, pindah-pindah. Kalau di lantai 6 kalau rasa bosan, begitu berarti pindah ke lantai 1. Dari lantai 1 kalau rasa bosan, begitu berarti pindah ke lantai 6 lagi. Oke, ada temennya nggak nih Ernest? Tidak ada. Kalau teman dari mahasiswa dari Papua itu tidak ada, saya sendiri. Tapi kalau teman dari sini itu memang banyak, ada juga. Terus selama kamu tinggal di Gresik ini banyak nggak Ernest perbedaannya di Papua sama di sini? Apa yang kamu rasakan perbedaannya? Kalau seperti mengenai perbedaan, itu kan seperti berteman, bergaul, begitu kan saya tidak rasa berbeda jauh dengan di sini dengan di Papua karena sama. Tapi kalau di kota Gresik itu kan banyak pabrik. Itu yang sedikit perbedaannya karena di sini banyak pabrik. Kalau seperti di Nabire, Dogiai, itu kan pabriknya tidak ada. Ada hanya sedikit pabrik gitu ya? sagu. Oh, Ya, pabrik sagu. Jadi perbedaannya di situ. Terus kalau seperti bergaul dengan teman-teman atau para dosen, itu kan memang luar biasa. Saya bangga juga. Kayak ada rasa bangga sendiri gitu ya Ernest? Betul. Terus kayak dari segi makanannya gimana? Beda jauh banget nggak? Barangkali kamu di sini tuh kayak ini namanya apa ini gitu? Barangkali beda sama di Nabire gitu namanya. Seperti makanan begitu kan tidak beda jauh dengan Nabire, dengan di sini, tapi agak lebih sedikit jauh itu di sini kan sayurnya sayur pecel. Oh, pecel. Ya, pecel. Pecel. Ya, pecel. Jadi ikut pecel. Ya, pecel. Pecel. Ya, pecel. Yaitu? Ya, dengan terus itu yang agak beda. Sayur sop juga, tahu nggak? Sayur sop juga saya biasa sayur makan. bayam, gitu. Iya, sayur bayam. Jadi rasanya nyamang lah, sudah biasa begitu. Iya. Kalau ikannya di sini sama di sana beda nggak Ernest? Barangkali kamu, saya pernah lihat ikan ini di kampung saya gitu. Kalau untuk ikan itu kan sama. Sama, tapi untuk cara makan, konsumsi itu yang agak berbeda. beda. Iya. Oke. Terus gimana sih Ernest cara kamu beradaptasi dari Papua ke sini itu gimana caranya biar kamu tuh bisa kayak akrab sama teman kamu, sama lingkungan kamu itu gimana? Memang teman-teman mahasiswa di UMG terus para dosen UMG itu memang saya sangat bangga karena di sini saya sendiri dari mahasiswa dari bagian timur, tetapi mereka kan tidak dipilih memilih, dianggaplah sama. Itu yang saya rasanya tidak diminder begitu, jadi rasanya sama. Ramah-ramah ya? Iya, ramah-ramah. Jadi rasanya sudah nyaman begitu, dan juga masyarakat di sana, di kampung saya dan daerah saya dengan di sini cara berpikir begitu kan sama. Karena siapa yang lapar, kalau lapar, kalau minta makan, begitu berarti mereka bisa dikasih. Terus kalau siapa yang haus minum, begitu berarti mereka bisa dikasih minum. Itu yang saya rasanya, masyarakat di sini dengan orang-orang tua saya, mereka kan ya sama, tidak ada perbedaan begitu. Siap.
Hmm. Terus selama kuliah di sini pengalaman apa sih yang paling kamu ingat atau hal yang paling kamu ingat menyenangkan atau menyedihkan? Kira-kira ada nggak di sini? Apa tuh? Oh itu kalau mengenangkan itu memang Banyak. banyak hal karena dari dosen mereka juga biasa selalu perhatikan kepada saya, dan kalau mengenai untuk mengedikan begitu kan tidak ada. Tidak ada. Ya karena ada banyak yang perhatikan saya, maka saya selalu senang-senang terus. Oke, senang-senang terus. Ya. Kamu kangen nggak sih Ernest kadang sama keluarga yang di Papua? Itu kan sudah biasa karena sudah terbiasa, dan juga kalau di sini rasanya kurang nyaman, makanannya kurang enak, begitu berarti memang bisa kangen ke keluarga-keluarga di sana. Kayak keinget gitu ya? Iya, bisa ingat ke keluarga saya. Tetapi di sini mereka bisa kasih bagi makanan, bisa kasih bagi minuman, bisa interaksi apa yang kekurangan mereka bisa dibantu, sehingga saya rasa tidak diingat juga. Oh iya, jadi maksud Ernest itu kayak di sini itu rasa kekeluargaannya tuh ada banget gitu. Jadi kayak menutupi rasa kangen Ernest ke keluarganya. Soalnya di sini baik dari dosen maupun dari teman-temannya Ernest juga mempedulikan Ernest dan sangat peduli sama Ernest. Jadi Ernest tuh merasa nyaman seperti keluarga sendiri gitu kan ya Ernest ya? Betul sangat. Terus pesan kamu buat teman-teman yang ada di Papua apa nih? Barangkali kamu pengen nyampein sesuatu buat teman-teman yang di Papua, buat gabung di sini biar kamu bisa ada temennya yang dari Papua gitu, biar rame-rame gitu. Apa nih? Ya. Yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman Papua? Kalau untuk pesan kepada teman-teman dari mahasiswa Papua, kalau ada yang mau daftar mau masuk kuliah di UMG Universitas Muhammadiyah, berarti rasa seperti rasa kebosanan begitu kan tidak ada, karena di sini kan solidaritas masyarakat begitu kan nyaman, bagus. Jadi karena di atas kenyamanan bisa selesai sekolah juga. Jadi saya harap teman-teman dari mahasiswa Papua kalau mau kuliah di UMG silakan datang saja karena tempatnya bagus, nyaman. Jadi bisa. Kita belajar bareng di sini ya sama Ernest, terus teman-teman yang ada di Papua nih yang pengen kuliah, yang pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, UMG terbuka buat kalian. Nanti kalian bisa ketemu sama saudara kalian yaitu Ernest gitu. Oke Ernest, yang terakhir pesan buat Unmuh nih ke depannya gimana nih? Pesan-pesan kamu untuk Unmuh atau rasa perasaan kamu lah untuk Unmuh gimana? Apa yang ingin kamu ungkapkan kepada Unmuh, terutama Lazismu yang turut membantu kamu untuk mendapatkan beasiswa, gimana nih? Baik, kata-kata buat untuk UMG, UMG adalah rumah saya, UMG adalah sekolah saya. Karena saya tinggal tidur di area kampus, sehingga saya bilang rumah UMG adalah rumah saya. Terus saya kuliah di UMG sehingga ini sekolah saya. Jadi kalau teman-teman dari Papua kalau ada yang mau kuliah di UMG itu kan bisa, karena saya kan mahasiswa pertama di UMG sini. Jadi saya sudah rasakan semua, entah baik tidak baik, tapi tidak baik tuh ya tidak ada, semuanya baik-baik saja. Jadi buat UMG itu memang luar biasa karena saya bisa dapat beasiswa dari UMG, dapat ilmu dari UMG, saya bisa beradaptasi, dapat pengalaman juga, bisa beradaptasi dengan teman satu dengan yang lain, sehingga
UMG itu sangat luar biasa. Ya, jadi Ernest bilang tadi di sini tuh banyak banget benefitnya teman-teman, selain dapat beasiswa, dapat ilmu, dapat pengalaman, terus dapat keluarga baru juga kan ya, terutama dapat si dia. Yes, it's it. Baik, terima kasih Ernest atas waktunya di sini. Semoga teman-teman di rumah bisa termotivasi dari semangatnya Ernest untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak, terutama kuliah di UMG. Jauh-jauh ke sini buat kuliah agar bisa ketika pulang kampung nih bisa mengajarkan ke adik-adiknya atau ke teman-teman sebayanya gitu. Gimana? Oke nggak Ernest? Oke, makasih ya. Terima kasih ya Ernest atas waktunya. Nah teman-teman kawan milenial berprestasi, setelah kita mendengarkan cerita dari Ernest, semoga kita termotivasi dan makin semangat untuk kuliah, terutama yang mahasiswa baru nih, calon mahasiswa baru yang sekarang lulus SMA, jangan lupa daftar di UMG karena sekarang masih dibuka gelombang 2. Banyak jalur yang bisa kamu masuk di situ dan banyak beasiswa juga. Kayak Ernest dapat beasiswa bidik misi dan lazismu gitu. Dan teman-teman, sekian podcast hari ini. Jangan lupa saksikan Sapa UMG selanjutnya. Masih bersama dengan saya dan Ernest. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.